selanjutnya kami akan menjelaskan tentang teknik sampling audit. Nah, teknik sampling audit sendiri itu tidak harus mengecek 100% dari sampel yang telah disediakan. Itu bisa dicek secara berkala, mulai misal dari sampel 1, 3, 5, 7. Terus, nah semakin rendah suatu kesalahan saji dari suatu hasil laporan keuangan, maka semakin besar pula sampel yang harus dicek, dan berlaku juga untuk sebaliknya. Jadi semakin kecil, jadi sampelnya semakin banyak, seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu yang pertama yaitu teknik sampling statistik, yaitu pengambilan sampel dengan metode acak dan terhitung statistik sehingga hasil bisa diukur dan digeneralisasi ke seluruh populasi. Untuk yang selanjutnya yaitu teknik sampling non statistik, yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan auditor tanpa rumus statistik sehingga hasil tidak bisa dihitung resiko secara pasti. Nah, yang menjadi kesimpulan dari perbedaan antara teknik sampling statistik dan non statistik ini yaitu yang statistik menggunakan rumus statistik, yang kedua sampelnya itu acak, yang ketiga resiko bisa dihitung, yang keempat yaitu lebih objektif. Untuk yang teknik non statistik yaitu berdasarkan perhitungan auditor, sampel tidak harus diacak, terus resiko tidak bisa dihitung dan lebih subjektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang stratifikasi dan risiko sampling dalam audit. Nah, yang pertama stratifikasi. Apa sih stratifikasi itu? Nah, stratifikasi adalah cara auditor membagi data audit ke dalam beberapa kelompok yang memiliki karakteristik yang sama. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya audit bisa dilakukan lebih fokus dan efisien. Nah, dengan stratifikasi ini, auditor tidak perlu memperlakukan semua transaksi secara sama, melainkan transaksi yang nilainya besar atau risikonya tinggi akan lebih diperhatikan dibandingkan transaksi yang kecil. Nah, yang berikut risiko sampling. Nah, risiko sampling ini adalah risiko bahwa sampel yang dipilih tidak mewakili kondisi seluruh data. Artinya, hasil pemeriksaan sampel bisa berbeda jika semua data diperiksa. Misalnya, dari sampel yang diuji tidak ditemukan kesalahan, tetapi di luar sampel ternyata ada salah saji yang material. Hal ini bisa menyebabkan auditor menarik kesimpulan yang keliru. Nah, di sini ada dua jenis risiko dalam sampling. Yang pertama itu risiko sampling dan yang kedua risiko non-sampling. Nah, yang pertama risiko sampling merupakan risiko bahwa kesimpulan auditor berdasarkan sampel tidak sesuai dengan kondisi populasi sebenarnya. Contohnya, sampel menunjukkan data aman, tetapi ternyata di populasi terdapat salah saji material. Nah, risiko ini tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, namun bisa dikendalikan dengan dua cara, yakni yang pertama, menentukan ukuran sampel yang cukup, dan yang kedua, menggunakan metode pemilihan sampel yang tepat. Nah, jenis risiko yang kedua, risiko non-sampling. Risiko non-sampling ini merupakan risiko yang tidak berkaitan dengan sampel, tetapi disebabkan oleh kesalahan auditor. Nah, contoh dari kesalahan auditor itu yang pertama, salah menilai bukti audit. Yang kedua, salah menerapkan prosedur audit, dan yang ketiga, kesalahan dalam menafsirkan data.